kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadi waktu gue pernah ngebahas di vlog sebelumnya mas ya, yang kita bikin daily vlog. Waktu kita ngebahas ada Toyota Innova ini. Cuma waktu yang Toyota Innova ini itu belum beres karena kemarin ada beberapa yang kita harus rapihin ya. Contohnya kayak kemarin itu kita udah ngerapihin di bagian velgnya. Karena yang awal itu kemarin velgnya itu awalnya itu warnanya hitam doff ya mas ya. Dan banyak grepes-grepesnya juga. Nah, jadi kemarin gue memutuskan untuk ngecat tempat-tempatnya diganti ke hitam glossy. Ya, kalau menurut gue pribadi sih lebih bagusan glossy ya mas ya. Jadi kayak warnanya tuh lebih hidup aja gitu. Nah, jadi kemarin udah dicat semuanya, 4 patah udah rapi banget semuanya. Terus minus yang kemarin, jok yang sobek mas ya. Ya, jok yang sobek itu awalnya itu katanya sih nggak bisa dijahit. Karena takutnya ntar kalau dijahit itu ngebuka lagi dia mas, gitu. Jadi kemarin jahitnya itu nggak cuma di bagian sininya, tapi kemarin dibongkar semuanya. Jadi dibikin jahitan baru biar lebih kuat lah mas, lebih awet ya gitu. Karena dengan berat badan gue yang lumayan gede mas, takutnya ntar sobek lagi mas, gitu. Jadi mending dijahit semuanya ulang. Cuman rapi kok, semuanya rapi semua. Cuman ini gue masih mencoba untuk ngebersihin joknya sih mas. Jadi joknya masih agak kotor karena emang jujur aja emang kemarin pas dapet tuh lumayan jorok ya interiornya. Emang mungkin ini udah disikat 2 kali mas. Udah 2 kali? Udah 2 kali sikat, cuman hasilnya masih begini, cuman ntar mau dicoba lagi gitu. Kayak di bagian belakang juga nih, sebenarnya dia mobilnya belum 100% bersih lah gitu. Cuman kalau dari bagian eksterior sama engine udah beres. Jadi tinggal ngerapihin interior aja nih kayak kotor-kotor ininya. Ini mau dirapin lagi. Tuh lumayan bercak-bercaknya masih lumayan kelihatan sih mas ya. Nah terus juga untuk ini meja makan belakang ya. Sebelah kanan ini udah diganti baru. Nah kalau yang kemarin itu kan bener-bener loyo ya. Loyo banget. Sekarang ini udah aman. Nah terus juga apalagi kemarin mas yang dirapihin ya? Yang buat ini mas, pasang ban serep belakang. Udah. Kan tadinya tuh ban serepnya tuh nggak bisa dipasang karena gantungannya tuh nggak ada. Jadi kemarin gue udah beliin lagi gantungannya. Sama ini nih, gue lupa. Sensor parkir kemarin kan bolong yang gue bilang. Ini udah dibeliin baru, udah rapi. Dan kemarin yang ada bolongan bekas dia pasang tanduk-tandukan tuh, udah kita rapin semua. Udah aman mulus ya. Gitu. Jadi mobil ini minusnya sih sebenarnya tinggal ngebersihin interior ya. Udah itu dong, ngebersihin interior, semua udah beres, udah siap pajang gitu. Nah jadi yang gue impi-impikan akhirnya terwujud juga mas. Gue pernah bikin waktu bilang gue pengen cari Innova Rebirth untuk pakai daily ya, gitu. Dan pas banget gue dapat warnanya itu warna silver mas, gitu. Jadi nggak ngebosanin hitam putih mulu ya. Jadi ini warnanya silver. Udah di-upgrade juga gue demen nih, karena pertama kali gue lihat di iklan ya, mobilnya cakep juga gitu mas. Udah di-upgrade ke 2020 up gitu. Kalau nggak salah sih headlampnya juga beda deh mas, tahu gue ya. Headlampnya tuh beda deh. Ini kayaknya diganti. Terus bumpernya diganti, grillnya diganti. Sebenarnya paling kelihatan yang pernah gue bilang bagian fog lampnya. Ya, fog lampnya dia modelnya turun. Kalau misalkan before facelift dia di sini fog lampnya. Gitu. Perbedaannya itu aja sih yang dirubah eksteriornya. Terus apa lagi? Coba kita lihat ke bagian sini deh. Nah, mobil ini kan pas gue beli ini tangan pertama dari baru orang mas. Ya, tangan pertama dari baru. Dilihat tuh. Interiornya masih plastikan nih. Ya. Ini head unitnya masih plastikan. Ini juga masih plastikan. Ini juga sun visornya masih plastikan. Gitu. Kita sambil nyalain mobilnya aja deh mas. Mana tadi kunci? Oke, kita nyalain dulu ya mobilnya. Nah, karena ini mobilnya tipe V, sudah menggunakan AC digital. Ya, bukan tipe G yang AC-nya AC kompor mas ya. Jadi ini udah pakai AC digital. Terus kemarin ditambahin juga ini lumayan berguna sih mas. Jadi ini chargernya bukan yang colok di lighter ya. Jadi ada model udah ditanam. Jadi kalau misalkan Innova itu emang di sini ada 2 kosong. Satunya itu diisi buat USB gitu. Jadi tinggal colok-colok aja udah gampang. Dan mobil ini juga service record ya. Ini kemarin gue baru spuring. Nah, jadi kemarin itu masalahnya itu pas gue bawa ke tol, karena kalau gue bawa di jalanan normal biasa mas, itu nggak begitu berasa. Cuma kalau misalkan gue bawa ke tol, itu kerasa banget miringnya setirnya. Jadi kemarin baru aja gue spuring, udah beres, mobil udah aman. Untuk service recordnya di sini lengkap semua, nih. Nah, jadi mobilnya itu service record lengkap semua di sini. Tuh. Jadi nggak perlu khawatir lagi beli mobil ini. Mobil ini sekarang kilometernya itu di angka 133.000. 133.000 buat mobil 6 tahun ya mas ya. Sebenarnya dibilang gede banget juga nggak bisa sih. Karena mobil ini adalah mobil emang buat daily. Ya. Jadi sekitar ya 20 ribuan lah untuk per tahunnya.
menurut gue masih wajar gitu. Kayak gue waktu pakai Fortuner itu hampir 2 tahun kurang lebih 39.000 ya, kurang lebih hampir 20 ribuan per tahunnya gitu. Nah terus kita lanjut ke bagian belakang. Tadi kita udah lihat sekilas untuk meja makannya. Jadi kalau meja makan ini tuh hanya ada di tipe V dan tipe Venturer. Cuman bedanya kalau Venturer itu kursinya itu udah captain seat, yang kita waktu vlogin punya Stanley ya. Kursinya captain seat dan udah kulit, itu udah bawaan dari pabriknya gitu. Karena ini tipe V, jadi joknya itu masih fabric sama kayak tipe G gitu. Cuman tambahannya kalau di tipe V sama tipe G, bedanya itu ada ambient light-nya gitu. Paling kelihatan dari ambient light-nya aja sih. Kalau bagian belakang ambient light sama meja makan belakangnya. Udah Kalau gitu aja. Corak joknya sama apa? Kurang lebih sama kalau nggak salah mas. Kalau misalkan kan Venturer itu ada di tahun 2017 mulainya. Jadi yang sebelumnya itu adalah Innova Q dari tahun 2015 sampai 2016. Itu joknya itu fabric kayak gini. Setahu gue coraknya tuh sama persis. Cuman warnanya itu hitam. Hitam captain seat gitu. Kalau gue pribadi sih sebenarnya lebih suka yang Q ya dibandingkan dengan Venturer. Kenapa? Kalau Venturer itu kan dia ada over fendernya mas ya, capnya Stanley ya. Jadi menurut gue kalau gue pribadi sih kurang suka ya. Gue demennya polos kayak tipe Q gitu. Cuman dalamnya udah captain seat. Dan kemarin gue juga lihat mas ada orang yang bisa ngerubah joknya tipe V ini jadi captain seat gitu. Jadi menurut gue oke juga sih. Tadi gue pikir-pikir apa dirubah captain seat. Jadi sebenarnya kursi itu nggak dirubah, cuma di custom. Di custom jadi captain seat gitu. Jadi kursinya tetap yang masih bawaannya gitu. Cuman ya kalau buat pakai sih jujur mending gue captain seat mas. Cuman karena ini buat dagang ya udahlah nggak usah gitu. Nah terus lampu sena juga diganti nih mas sama orang. Ini terang banget nih, gue nyalain ya lampu sena. Kalau orang bilang tuh biasanya sen dajal katanya mas ya, yang benar-benar terang. Jadi nanti diganti kiri kanan. Terus sama yang fog lamp depannya juga udah diganti. Itu yang jadi 2 warna, ada yang warna putihnya, ada yang warna kuningnya gitu. Jadi kalau misalkan mau ganti warnanya tinggal dinyalain terus matiin lagi aja. Ini kalau dia ini kan putih ya mas sekarang ya. Kalau dimatiin nyalain lagi dia rubah kuning. Nah, mau rubah putih lagi ya udah matiin nyalain lagi gitu. Jadi nggak ada switchnya gitu. Nah kalau misalkan Innova sebenarnya lawan itu apa, gue juga masih bingung mas. Kira-kira apa mas kalau dari Honda? HR-V nggak bisa karena 2 baris ya kan ya. Terus kalau misalkan dari Daihatsu mungkin kalau kita bilang Terios bukan lawannya karena Terios itu ras. Jadi menurut gue kayaknya belum ada rivalnya di mobil Toyota Innova ini. Makanya lumayan apa ya, merajai pasarnya lah mas ya. Ibaratnya lu merajai pasar banget karena Innova ini ya nggak ada rivalnya. Dan harganya itu bener-bener gila gitu loh. Sekarang kalau cari 2018, 19 deh. 19 itu kurang lebih barunya dulu kalau nggak salah mas itu sekitar 4,5 kalau nggak salah ya. 2019 itu sekitar segituan. Di tahun 2024 yang umur udah 5 tahun, orang ngejual masih diangkat 370, 380. Itu turunnya sekitar berarti mungkin itu 350 ibarat belum ada diskon ya mas ya. Kalau kita bicara diskon hitunglah 10 juta deh. Sebenarnya bisa lebih sih ya kalau misalkan di akhir tahun biasanya itu mobil diskonnya tuh lumayan gede. Contohnya kayak nah Innova gue yang kemarin tipe G 2024 mas yang gue ambil baru. Itu gue ambil baru sekitar seingat gue 388 juta setelah diskon. Tapi ada yang jual 2021, 2022 second harganya 360, 370. Kalau gue mikir-mikir mendingan gue ambil baru dong gitu. Cuman di tahun 2024 ini price listnya tuh naik. Gitu. Jadi kalau di awal tahun itu dia price listnya kemarin masih ikutin tahun 2023. Karena gue belinya bener-bener di awal Januari. Jadi price list 2024 itu belum keluar. Masih pakai price list 2023. Dan sekarang kalau nggak salah sih tipe G itu sudah menyentuh angka sekitar 430-an. 30 mungkin kalau diskon mungkin sekarang ya harusnya mungkin dapat di angka 15-20 ya 400 lebih. Dan gue juga gue belinya juga lumayan diskonnya gede gitu. Dan mobilnya tuh udah laku mas. Mobilnya udah laku. Jadi kemarin tuh jadi saudara gue tuh ada beli Innova tipe G yang bensin 2022 di cancel karena bensin dia mikir-mikir nggak jadi dan akhirnya memutuskan untuk ngambil yang diesel 2024 gitu. Sebenarnya itu nicknya 2023 cuma pemakaiannya di 2024. Itu kemarin pakainya itu kilometer cuman sekitar 14.000 udah dijual. Cuman ya udahlah gimana kan. Sebenarnya gue masih mau pakai mobilnya karena mobilnya enak, karena masih baru juga kan mas ya. Jadi gue pikir, nah tapi itu gue nggak isi solar busuk itu mas, gue isinya Dex. Karena jujur kalau buat mobil gue pribadi ya gue agak sayang untuk memakai solar busuk. Cuma kalau misalkan mobil dagangan ya suka warawiri, lihat mobil kesana kesini ya
agak sayang sebenarnya kalau gue isi Pertamina Dex mas ya. Jadi kita isinya solar busuk 6 ribuan aja gitu. Untuk bagian mesin ini kemarin full standar, kita matiin dulu deh biar nggak panas bagian mesinnya. Jadi kemarin itu pas gue beli itu ditawarin mas. Jadi orangnya itu sebelumnya pakai filternya itu yang replacement merek Sprint ya. Jadi kemarin gue pikir tuh dikasih untuk filter replacementnya, ternyata katanya disuruh bayar lagi untuk filter. Gue juga mikir ngapain dong mas, namanya kita buat dagang, kita keluar duit lagi untuk bayar filternya. Karena gue pernah ganti di mobil 1GD gue itu pakai filter yang BMC, itu lumayan ngaruh sih untuk di tarikan atasnya. Cuma kalau misalkan di tarikan bawahnya menurut gue sama-sama aja gitu, bedanya di tarikan atasnya. Dan kemarin dia mau jual ke gue tuh 1 juta pas kalau nggak salah untuk secondnya. Gue cek barunya sih 1,7. Cuman gue pikir sayang lah gue nambah sejuta ngapain. Gue bilang ya udah om standarin aja, gue bilang, karena saya juga buat dagang. Ya udah akhirnya udah standar sekarang filternya. Akinya juga pakai Amaron, karena Amaron emang cukup terkenal sih mas. Kayak mobil-mobil BMW gitu-gitu juga banyak yang pakai Amaron. Itu kalau nggak salah kemarin gue liat ada orang pakai aki Amaron ya. Itu bisa sampai 5 tahun mas. Ya tergantung pemakaian sebenarnya sih. Sebenarnya nih mas ya, kalau yang bikin aki tekor itu biasa kalau orang main audio. Dan mungkin jalur-jalurnya itu kurang bener lah. Gimana caranya memanajemen aki ini tuh biar nggak boros dengan audio dengan watt yang gede gitu lah intinya gitu. Makanya kalau misalkan orang pasang-pasang audio itu di Jakarta ada lumayan terkenal, namanya apa, ntar gue boleh masukin IG-nya deh. Gue sering lihat tuh teman gue tuh kalau misalkan abis pasang audio atau pasang apapun, bawanya tuh ke sana. Ibarat tuh diurut kabel ulang mas, gitu. Karena kan beberapa mungkin kalau tempat audio dia maunya terima cepet gitu loh. Pasang beres audio yang penting nyala. Cuma kalau mereka semua diganti kabel baru, gimana caranya aki itu nggak cepet tekor gitu lah. Intinya di manajemen untuk akinya biar lebih lifetime dayanya itu umurnya lebih panjang gitu mas ya. Lebih panjang dibandingkan yang sebelumnya gitu. Untuk mesinnya semuanya sisanya standar, masih aman banget. Ini kilometer 130.000 cuma masih enak mas. Karena mobil ini mungkin di kilometer angka 200.000, 300.000 juga masih enak. Asalkan perawatannya yang benar gitu. Jangan di bengkel-bengkel sembarangan gitu. Sebenarnya boleh di bengkel-bengkel luar, cuman harus terpercaya mas. Jangan sama bengkel-bengkel nakal yang dikasihnya oli-oli palsu. Karena sekarang kan lagi banyak banget nih maraknya yang orang menjual oli palsu. Nah itu agak-agak ngeri sebenarnya gitu. Oke, kita langsung lanjut test drive aja mas ya. Oke, jadi kalau menurut mas di tahun 2024 ini Innova ini masih worth it gak mas? Maksudnya masih cukup oke gak? Walaupun mobil ini sudah berumur 6 tahun nih, 2018. Cukup sih. Masih oke banget ya? Masih Masih oke, karena banyak banget orang, jangankan yang 2018 mas, kayak Innova aja yang 2012 gue punya aja, jujur gue masih suka banget mas nyetir. Karena ya posisinya emang enak, walaupun gak senyaman Reborn. Waktu gue pernah bilang kan kalau Reborn ini tuh joknya tuh kayak lebih rendah gue ngerasanya. Iya benar. Gue juga nggak tahu antara jok lebih rendah atau dashboardnya lebih tinggi. Ya. Karena kalau misalkan di Innova gue yang 2012, gue ngerasanya itu kayak tinggi banget nih gue ngeliat dashboard. Nah gue tuh suka tuh nyetir tuh yang rendah. Makanya gue lebih cocok nyetirnya Innova Reborn dibandingkan dengan Grand Innova. Gitu. Nah mobil ini juga sudah ditambahkan pedal shift nih mas. Ya, jadi mobil ini tuh kalau Innova, semua Innova sampai Venturer pun aslinya tuh nggak ada pedal shiftnya. Gitu. Dan di sini sudah juga ditambahkan dengan cruise controlnya. Oke, kita bayar dulu bentar ya. Oke, jadi karena mobil ini tuh bawaannya nggak ada pedal shift, nggak bisa kayak Fortuner mas. Lagi di jalan gini, kita pencet pedal shiftnya untuk ganti gigi tuh nggak bisa. Jadi kalau kita mau pakai pedal shiftnya itu kita harus rubah ke S dulu. Nah, udah dipindahin ke S, ini S4, baru kita bisa naikin S5. Tuh, ntar gue turunin lagi S4, S3 gitu. Jadi nggak bisa kayak Fortuner yang langsung gitu. Cruise controlnya juga aktif, gue udah tes. Nah itu bisa aktif. Cuman sih kurang kepake sih mas kalau cruise controlnya. Gue nggak pernah pakai cruise control. Mungkin kalau mobil itu hampir gue nggak pernah pakai cruise control sama mobil sih mas. Karena enakan ya udah kita ngegas sendiri aja gitu ya. Terus apa lagi nah? Setirnya ini kalau misalkan Venturer itu kan kulit mas ya. Kemarin punya Stanley itu kulit. Dicampur itu atasnya itu panel wood. Ya, panel wood. Kalau misalkan ini tuh sama kayak tipe G sih mas. Jadi bahannya itu karet ya. Kayak Innova G gue yang 2012 sama dia bahannya tuh karet. Jadi plus minus ya mas ya. Kalau misalkan tampilan ya lebih bagus pasti punyanya Venturer. Kelihatannya lebih mewah kayak punya VRZ lah car steer-nya. Cuman kalau ini ya gini aja, karet aja biasa. Cuman plusnya itu kalau karet gini tuh nggak ngelotok mas. Ya. Beda kalau misalkan kulit, apalagi pas orang
zaman-zaman Covid yang sebelum nyetir semprot, akhirnya kulitnya pada ngelopek semua. Iya, benar. Nah, dan cari yang bener-bener kayak ori itu susah sih Mas. Kayak kemarin kita bikin yang Innova V 2006 ya, bensin. Itu vlognya sih kayaknya harusnya sebelum ini tayang sih Mas. Iya. Itu gue dapetnya sih emang udah di retrim warna hitam dan kurangan Mas ya. Kurang banget. Mungkin kalau retrim begitu tuh kurang lebih yang di harga 300 ribuan deh, 300-400 ribuan. Kalau mau yang kayak asli itu kurang lebih di angka mungkin 900-an sampai jutaan deh. Oke. Itu kalau mau yang bener-bener kayak Toyota punya gitu. Cuman kalau misalkan mobil-mobil tua ya kayak Innova 2006 menurut gue sih nggak perlu Mas ya. Iya, nggak Pakai yang perlu. mahal-mahal itu ya pakai yang murah-murah cukup. Kecuali kayak VRZ menurut gue sih perlu kasih yang mewah Mas Iya, benar, gitu. benar. Karena kalau misalkan orang ngerti mobil, dia tahu Mas, oh ini udah di retrim. Gini Mas, gue sih juga jujur ya, kayak mobil Stanley kemarin tuh ya, itu gue juga nggak tahu tuh udah di retrim atau belum. Oke. Ya, karena kelihatannya bagus. Itu antara pakai yang gue bilang bagus itu yang bener-bener kayak sejutaan, atau enggak tuh masih ori. Masih ori. Karena gue juga kayak Fortuner tuh stitchingnya nggak putih nih Mas. Coba ntar lihat yang abu-abu di showroom nih. Oke. Itu kayaknya stitchingnya tuh nggak gitu. Kayaknya tuh di retrim. Cuman dia bilang sih full ori mobilnya. Kalau catnya sih full ori ya. Gue lihat dari luar full ori. Kan kalau setirnya sih ya kita nggak tahu ya gitu ya. Berarti Innova sama Fortuner setirnya sama dong? Kalau lingkar setirnya sama, cuman klaksonnya beda modelnya. Oh, klaksonnya Ya. beda. Kalau diperhatiin kalau misalkan yang Fortuner itu klaksonnya tuh lebih ngotak. Ntar boleh masukin klipnya tuh yang 2020. Itu beda bentuknya. Cuman kalau dari pedal shiftnya ini sama. Terus juga kalau Fortuner yang tahun VRZ 2016 itu setahu gue belum ada cruise controlnya deh. Oh, belum. Cruise control itu baru ada kalau nggak salah ya di TRD 2017-18 gitu. Oke. Nah terus Fortuner juga kalau misalkan di 2017 di akhir itu dia ada yang double disc namanya Mas. Jadi belakangnya itu udah disc brake juga. Oke. Ya, kalau misalkan yang depannya itu udah disc, cuman belakangnya belum. Cuma kalau misalnya di 17 akhir dia baru ada. Kalau 17 awal belum ada gitu. Jadi kalau yang cari Fortuner VRZ mendingan kalau menurut gue ya, misalkan cari tahun 2017, mending sekalian yang double disc. Mungkin orang beberapa nggak ngeh dan nggak tahu juga sih Mas gitu. Cuma kalau misalkan di akhir-akhir udah pasti double disc gitu. Nah, terus perbedaannya tipe G sama tipe V, apalagi dari panel woodnya. Kalau misalkan tipe G itu dia warna hitam doang ya Mas, kalau nggak salah ya. Warna hitam doang. Kalau misalkan ini panel wood. Kalau kemarin punya Stanley itu dikarbonin sih Mas. Iya, dikarbonin. Dikarbonin. Jadi gue nggak tahu dalamnya apa. Harusnya sih panel wood juga. Karena ini panel woodnya itu mirip-mirip kayak punya Stanley yang di setirnya. Iya, benar. Ya, bener ya. Cuman perbedaannya lagi kalau misalkan di Ventura tipe G sininya itu sesuai warna jok. Iya. Ya ini juga sama sih warna jok, cuman karena punya gue di showroom itu tahun 2022, jadi warna joknya tuh agak beda. Oke. Ya, cuman tuh udah di retrim jadi kulit sih. Aslinya tuh warnanya tuh kayak kehitam-hitaman sih Mas. Cuman nggak hitam-hitam banget kayak coklat tua banget. Oke. Gitu. Tadinya itu pas joknya ini sobek, gue rencana mau tuker fabriknya yang Fortuner Innova 2022 Mas. Oh, Karena kan itu udah dikulitin. Jadi jok fabrik aslinya itu dicopotin. Oke. Gitu. Cuman gue pikir-pikir, aduh susah nih Mas. Kenapa susah? Door trimnya warnanya beda. Oh iya, door trimnya beda. Door trimnya harus mau nggak mau harus gue kulitin seenggaknya. Kalau gue pakai fabric nggak bisa. Karena fabriknya sekarang itu ditimpa sama kulit. Oke. Kan jadi gue nggak mungkin gue copotin yang punya 2022 fabriknya baru tempel kulitnya lagi gitu kan. Jadi gue pikir ya udahlah gue coba ngejahit dulu untuk bagian joknya. Cuman ya rapi sih untungnya. Rapi. Ya masih rapi. Yang penting jok-joknya semua kenceng. Kalau jok passenger depan sih nggak ada sobek sih, aman. Cuman bagian di drivernya aja mungkin ya emang biasa orangnya badan mungkin agak gede sih Mas ya. Makanya joknya itu bisa kempes-kempes gitu. Tergantung orang sih Mas, kayak mobil-mobil yang kilometer kecil juga ada aja yang kayak kursinya tuh udah kempes-kempes gitu kan, udah sobek itu ada. Karena ya dari badan orangnya Mas ya, bukan body shaming nih ya, cuman emang itu kenyataannya gitu. Kayak mobil yang kilometer gede gue dapat banyak joknya masih bagus. Berarti gue tahu oh orang yang pakai badannya kecil nih, karena dia nggak kempes-kempes sampingnya. Benar. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan orang Indonesia itu kadang lihat dari patokan kilometer, betul ya Mas ya? Benar. Beli mobil patokan kilometer bisa diputar, gue kasih tahu aja ya. Jadi mending kalau beli mobil yang full record, nih kayak gini contoh 133.000. Cuman kondisi masih bagus. Iya, masih bagus. Ya gue ngomong apa adanya, yang kemarin jok sobek udah gue rapihin gitu. Kalau body menurut gue masih oke kok. Di 2018 ini mobil udah 6 tahun ya. Ada ngecat wajar, karena ini mobil bener-bener daily Mas ya. Iya, benar. Kecuali lu kayak beli mobil yang mewah gitu, sekelas Alphard, banyak repaint, agak curiga juga gitu ya. Cuma kalau di mobil Innova ya ibarat mobil tempur lah Mas. Mungkin kalau Alphard atau Velfire mobil tempur orang kaya Mas ya.
Kalau ini kan ya mobil tempur buat orang kayak kerja-kerja warawiri gitu, apalagi ini diesel pakai biosolar. Nih kemarin gue isi biosolar itu full tank itu dari 1/4 kurang, itu gue isi 300.000 aja. Oke. 300.000 full tank. Sekarang gue udah pakai 216 kilo. Dan ini tangkinya itu jarumnya masih setengah lebih dikit. Oke. Kemarin sih gue isi full tank, ini range-nya kurang lebih dapat di 460-an gitu. Kalau misalkan Innova gue yang 2012 itu tangkinya lebih kecil, Mas. Lebih kecil. Itu gue waktu itu paling banyak itu dapat di 360 km tuh udah habis. Udah habis. Karena di situ kan nggak ada average, Mas. Average sama sisa konsumsinya kalau di Innova G itu nggak ada. Kalau di sini tuh ada range sisa 253. Kurang lebih ya di 460-an lah untuk satu tangki ini. 460-an kayak dari sini ke Semarang dapat, Mas ya? Dapat ya. Jadi mobil ini enak banget dan rencananya mungkin ya kalau misalkan belum laku sih pengen gue pakai ke Bandung. Waktu yang Lexus gue pernah bilang, Mas, yang mau bawa ke Bandung ya. Iya. Tapi sayangnya udah laku mobilnya. Iya. Jadi kita nggak bisa bawa mobilnya itu pergi jauh-jauh gitu ya. Lexus satu lagi kok. Ada Lexus ya satu lagi ya. Cuman gue lebih suka sebenarnya jujur yang waktu itu kita review, Mas. Oke. Ya kalau menurut gue interiornya lebih cakep sih sebenarnya beige ya. Beige itu lebih cakep. Kalau yang sekarang kan warnanya hitam ya. Dan yang sekarang itu gue punya itu ATPM. Kalau yang udah laku itu Hong Kong version. Cuman ya plus minus sih kalau misalkan ATPM dia ada heater seatnya. Iya, Kalau misalkan di Hong Kong version tuh nggak ada heater seatnya. Terus kalau misalkan di Japan edition itu kalau nggak salah ada heater dan ventilated dan dia punya sunroof itu bukan sunroof bilangnya, panoramik. Ya kalau misalkan yang punya gue di showroom kan itu sunroof ya, Iya. jadi kecil. Kalau misalkan yang Japan edition itu dia full sampai belakang itu panoramik gitu. Nah kita lanjut lagi ke Innova nih. Innova sekarang yang Zenix itu lumayan laku keras, Mas ya di Indonesia ya. Apalagi yang tipe Q, TSS, modelista. Cuman sayangnya Zenix tidak mengeluarkan yang hybridnya. Cuman kok hybrid sih? Yang dieselnya, dieselnya ya. Cuman nggak apa-apa kan, masih ada tipe G gitu. Cuman masih banyak banget, Mas, orang yang cari tipe V. Gue juga rada bingung kenapa Toyota tidak mengeluarkan lagi yang tipe V atau Venturer gitu ya. Cuma kalau misalkan kita pikir-pikir, Mas ya, Innova Reborn kan masih sangat laku di Indonesia ya. Kenapa nggak Toyota itu keluarin misalkan yang tipe Venturernya aja? Iya, satu ya. aja gitu. Satu cuman yang top of the line gitu ya. Karena kalau misalkan ya kita ngomong buka-bukaan aja, mungkin kalau misalkan dengan Venturer itu kan harga 500 jutaan ya, pasti cuannya lebih gede dong. Ya. 500 jutaan ya, kenapa dia nggak jual yang tipe paling tingginya aja? Gitu. Biar kenapa? Biar orang mikir-mikir untuk beli ini atau beli Zenix nih. Karena udah beda tipis. Gitu ya. Kalau menurut gua kayaknya gimana ya, masih sengaja kali Toyota untuk mempertahankan Reborn ini nih. Dia masih mulai pasarannya masih masuk gak di pasaran Indonesia gitu. Ternyata emang masih masuk banget, Mas. Masih banyak banget yang beli gitu. Dan banyak juga yang orang nanya tipe V masih ada gak, tipe Venturer masih ada gak, udah bener-bener nggak ada gitu. Nah yang mungkin buat Innova ini harganya makin kegoreng kalau misalkan Innova Reborn itu sudah discontinue. Iya, bener, Mas ya? Bener banget. Karena waktu gue udah bilang ke orang Toyota, kalau misalkan mau discontinue, coba tolong kabarin gue dong. Misalkan dia kan pasti dapat laporan dong dari atasannya ya, Mas ya. Gue bilang kalau misalkan mau discontinue, kabarin gue karena rencana gue mau ngambil 2 unit atau 3 unit. Gitu. Jadi gue ambil baru, ya udah kita taruh aja. Gitu. Karena gue percaya kalau misalkan udah discontinue mobil Innova, gitu sih harganya pasti naik banget. Naik banget, Mas, percaya sama gue. Karena masih banyak banget peminatnya. Itu harganya naik banget walaupun cuma ada di tipe G gitu. Cuman ya udah, gue percaya itu pasti naik 100%, Mas. Itu udah pasti banget. Sekarang Innova aja kita lihat yang tipe V udah nggak keluar ya. Itu harganya naik. Venturer udah nggak keluar, harganya naik. Tipe G pun sekarang masih produksi. Yang second-nya mesti naik. Ya. Jadi semua tipe Innova tuh harganya mesti naik. Gitu ya. Jadi menurut gue kalau misalkan beli Innova ini di tahun 2024 gak rugi sih, Mas. Ya, mobilnya enak, perawatannya murah, nyaman, irit, muat banyak barang gitu ya. Jadi mobil ini menurut gua nggak ada minusnya sih, Mas. Nggak ada. Ya, mobil ini nggak ada minusnya ya. Nggak ada. Tampilan juga oke. Ya. Masa bapak-bapak pakai oke, anak muda dijadiin cumi-cumi darat oke. Buat yang suka gipol-gipol tuh pas serobot-serobot oke. Nah, market ya semua masuk diambil sama Innova ini gitu kan. Jadi menurut gue ya masih worth it banget di tahun 2024 ini untuk mengambil mobil Innova ini. Nah, jadi Innova ini tipe V tahun 2018 warna silver. Peleknya ini sudah menggunakan velg Venturer, Mas.
Jadi ini gue jual harga kreditnya di 338 juta aja. Oke. Ntar yang mau simulasi kredit boleh langsung WA gue. Mau DP minim, DP gede itu semuanya bisa. Aman semuanya gitu. Oke.